Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin membahas kitab Sarhu Usuli Sunnati Imami Ahmad bin Hanbal, penjelasan pokok-pokok sunnah, pokok-pokok agama Islam, karya Imam Ahmad bin Hanbal yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti manhaj beliau, mengikuti tata cara beragama beliau sampai hari kiamat nanti. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai membahas tentang timbangan akhirat. Berikutnya pembahasan tentang Allah berbicara dengan para hambanya di hari kiamat. Allahu yukallimul ibada yawmal qiyamati. Wa anna Allah yukallimul ibada yawmal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjumanun. Nanti di hari kiamat Allah akan berbicara kepada para hamba-hambanya secara privat, satu persatu, sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, ya. Dan tidak ada penerjemah. Allah Ta'ala apakah dengan bahasa daerah masing-masing ketika kita di dunia atau dengan bahasa Arab, ya, Allah Ta'ala. Qala Asy-Syarih, berkata pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, at-turjumanu alladhi yanqulul kalama min lughatin ila lughatin. Yang namanya penerjemah, ya, itu memindahkan bahasa, memindahkan perkataan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Itu namanya terjemah. Nanti di hari kiamat setiap orang akan berbicara dengan Allah tanpa penerjemah. Wal ma'na anna Allah yukallimu ibadahu biduni wasitatin wa hijabin. Bahkan tanpa ada penghalang, tidak ada hijab. Berarti kita melihat, ya, melihat Allah SWT. Tasdiqan lil hadis sahih alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu laisa bainahu wa bainahu turjumanun wala hijabun yahjubuhu." Tidaklah salah seorang dari kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah
yang mana tidak ada antara Allah dan dirinya penerjemah, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Hadis riwayat Bukhari nomor 7443, 6539, dan Imam Muslim nomornya 1016. Ja'a fil hadisil akhari yudna al-mu'minu, disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari 2441, riwayat Imam Muslim 2768. Yudna akan didekati al-mu'minu, seorang mukmin, seorang yang bertauhid, yaumul kiamati, pada hari kiamat, min rabbihi, oleh Tuhannya, hatta yad'a alaihi kanafahu, ya, sampai diletakkan atau dipasang penghalang, yasturuhu aninnas, supaya manusia yang lainnya tidak melihat dan tidak mendengarkan. Jadi hanya berdua. Ini kekhususan untuk orang yang mati dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan sudah selesai dengan urusan kesyirikan, sudah bertobat, ya, akan diberi kekhususan, dia akan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaftadihu, ya, tabir yang tidak akan terlihat oleh manusia lainnya. Wa hadza min syatrillahi 'alal mu'min. Inilah penjagaan Allah ditutup untuk seorang mukmin, yang lainnya tidak melihat dan tidak mendengarnya. Fa yudzakiruhu bi ba'di godaratihi, Allah akan menyebutkan sebagian dosa-dosanya di dunia, selama dia hidup di dunia. Alam taf'al kada, alam taf'al kada, alam taf'al kada, bukankah kamu dulu melakukan dosa ini dan itu, gitu ya. Fayaqulu, maka seorang mukmin tersebut akan menjawab, bala, ya Rabbi, betul wahai Tuhanku. Fayaqulu, kemudian hamba yang bertauhid tadi bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alam taghfirha li, bukankah engkau memaafkan dosa-dosaku? Fayaqulu Rabb, lalu kemudian Allah SWT menjawab, bala, tentu, bimaghfirati, berkat ampunanku, balatu manjilataka hada, kamu sampai kedudukan yang tinggi. Ya, ini adalah berita gembira khusus untuk orang-orang yang bertaubat dari kesyirikan. Ya, orang yang meninggalkan kesyirikan, meninggal dalam keadaan bertauhid, maka dia akan sampai kepada manzilah, kepada kedudukan di mana dia akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat, ya, penghargaan yang sangat tinggi. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh presiden, tidak ada bapaknya. Dipanggil Pak Bupati, Pak Gubernur, tidak ada bapaknya. Ya, dipanggil Raja Saudi juga tidak ada bapaknya. Kan ada beberapa orang dapat undangan khusus naik haji, mendapatkan golden ticket, ya, tiket khusus dari Raja Saudi. Itu pun tidak ketemu juga dengan raja. Ini yang mengajak berbicara berdoa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Tentu ini adalah penghargaan atau kedudukan yang sangat bergengsi. Kita ini makhluk yang sangat kecil, makhluk yang banyak dosa, makhluk yang banyak kekurangan, ketidaksempurnaan. Tiba-tiba diberikan penghargaan oleh Allah, diajak berbicara, berdoa, dan dikasih hijab, sehingga orang yang di luar hijab
tidak akan melihat dan tidak akan mendengar obrolan antara Allah dan hamba yang bertauhid. Ya, berbahagialah orang-orang yang belajar tauhid lalu kemudian mengamalkannya. Wajah fil hadis al-akhari di halaman 91 bagi yang punya kitabnya, disebutkan dalam hadis yang lain an Abi Dharr dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu akhirin, aku benar-benar mengetahui orang yang terakhir, ahlil jannati dukhulal jannata, orang yang terakhir masuk surga. Rasulullah diberikan kekhususan bisa mengetahui manusia mukmin yang terakhir masuk surga. Yang lainnya sudah masuk, tinggal dia sendirian. Ya. Wa akhiru ahli nari khurujan minha, yaitu orang yang terakhir dibebaskan dari api neraka. Yang lainnya sudah terbebas, tinggal dia seorang diri. Adapun yang kekal di neraka adalah orang-orang yang mati membawa dosa syirik, ya, non Islam, non Muslim, baik itu kafir maupun musyrik. Rajulun, ada seorang laki-laki tapi yang dihadapkan yaumul kiamati, pada hari kiamat, yaitu orang yang terakhir ini. Ya. Fayuqul, dikatakan kepadanya, i'radu alaihi sigara dunubih, perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya. Warfa'u anhu kibaraha, dan hapus dosa-dosa besar yang pernah dikerjakannya. Waktu Allah alaihi sigara dunubih, lalu diperlihatkanlah dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Fayuqul, lalu kemudian dikatakan oleh Allah kepadanya, amilta yauma kada wa kada wa amilta yauma kada wa kada, apakah benar kamu melakukan dosa ini dan dosa itu pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, dan seterusnya. Fayaqul, laki-laki tersebut menjawab, na'am, betul. La yastati'u an yunkira, dia tidak bisa mengingkarinya. Wa huwa musyrikun min kibari dzunubih, dan laki-laki tersebut minta dikasihani, minta ampunan dari dosa-dosa besar, antuqrar alaihi, yang bisa diperlihatkan kepadanya. Fayuqalu lahu fa inna laka makanu kulli sayyi'atin hasanah, lalu dikatakan kepada laki-laki tersebut, sesungguhnya kamu itu punya kedudukan setiap dosa yang kamu kerjakan, kamu diberikan balasan. Fayaqul, lalu laki-laki tersebut berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, qad amiltu asya'a la araha huna, wahai Tuhanku, aku sadar betul telah banyak melakukan dosa-dosa, tetapi kok aku tidak melihatnya. Ya. Falaqad ra'aitu Rasulullah SAW, Abu Dzar mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah SAW dohika, tertawa, ya, ketika menyampaikan hadis ini, tertawa. Hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Gitu ya. Jadi laki-laki yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga dengan sebab tauhid yang dia bawa, dengan sebab dia sudah meninggalkan kesyirikan, dosa-dosa besar lainnya sudah dihapus dan dia tidak melihatnya lagi karena sudah dihapus, sudah keluar dari neraka. Tinggal dosa-dosa kecil, itu pun tetap dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah bebas dari penjara neraka, tinggal masuk surga. Ya. Sampai mengatakan apa tadi? Ya Rabbi,
qad amintu asya'a la arauha huna. Aku banyak melakukan dosa, tapi kenapa dosaku tidak kelihatan? Ya. Rasulullah tertawa, ya, tertawa bahagia, tertawa senang, ya. Orang yang bertauhid walaupun dia membawa dosa-dosa yang banyak ternyata dimaafkan, walaupun keluar terakhir dari neraka, walaupun orang yang terakhir masuk surga. Di sini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim nomor 315 dan nomor 190. Fahadha fihi, di dalam hadis-hadis tersebut bisa diambil pelajaran isbatun annallaha ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamati. Hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita adanya penetapan bahwa Allah Ta'ala akan berbicara kepada hamba-hambanya yang bertauhid pada hari kiamat. Wafihi, dan secara implisit, secara tidak tertulis, isbatul ba'si, adanya hari kebangkitan. Ya. Orang yang mati itu akan dibangkitkan, dipertemukan ruh dan jasadnya yang baru. Wal jazai, adanya balasan. Ya, ada balasan siksaan, lalu kemudian dikeluarkan dari neraka bagi yang bertauhid, bagi yang kafir kekal. Wal hisabi, ada kalkulasi, ada hitung-hitungan pahala dan dosa. Buktinya tadi laki-laki terakhir tadi disiksa terlebih dahulu di dalam neraka karena dihitung dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Ya. Walaupun pada akhirnya dia masuk surga. Wa man kadzdzaba bil ba'si, barang siapa yang tidak yakin adanya hari kebangkitan, au kadzdzaba bi yaumil qiyamati, tidak yakin adanya hari kiamat, fa huwa kafirun, dia adalah orang yang kafir. Bin nasil Qur'ani wa bil ijma'i, dikafirkan berdasarkan Al-Quran dan ijma' para sahabat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir berkeyakinan an lan yub'atsu, berkeyakinan mereka itu nanti setelah mati tidak akan dihidupkan lagi. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, bala, pasti hari kebangkitan terjadi. Wa Rabbi, dan demi Tuhanku, latu asunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan kembali dari kematian. Di sini Allah bersumpah, ya. Wa Rabbi diucapkan oleh Rasulullah. Bala wa Rabbi, tentu demi Tuhanku, ya. Bersumpah dengan nama Allah adanya hari kebangkitan. Wa ma'lumun anna isbatal ba'si wal jazai wal hisabi min usulil imani asittati. Keyakinan adanya kebangkitan, adanya balasan, adanya hisab, adanya hitung-hitungan kebaikan dan keburukan, ini termasuk rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada hari kiamat. Ya, kiamat di dalamnya ada kebangkitan, balasan, hisab. Ya. Wa anna man kadzdzaba bidzalika kafara, siapa saja yang tidak percaya dengan adanya kiamat yang di dalamnya kebangkitan, balasan dan hisab, maka dia telah kafir. Wa qad amara Allahu nabiyahu an yuqsima 'alal ba'thi was-sa'ati fi salasati mawadi'a. Bahkan Allah menyuruh nabinya, Nabi Muhammad, untuk bersumpah adanya hari kebangkitan,
adanya hari kiamat di 3 ayat. Ya, yang pertama At-Taghabun ayat yang ke-7 tadi sudah dijelaskan. Ayat yang kedua di surat Yunus ayat 53. Wa yastambi'unaka, mereka bertanya kepada Muhammad, hakun, apakah benar hari kebangkitan itu ada? Huwa kul, katakan Muhammad kepada mereka, ya, hari kebangkitan itu akan terjadi. Ya, di sini bahasa Arabnya ya. Bahasa Indonesia iya. Iya itu barangkali dari bahasa Arab ini. Ya, tinggal dikasih harokat fathah. Terjemah Indonesianya iya. Ya. Warabbi, iya demi Tuhanku. Ya. Tersumpah dengan Allah. Innahu, sesungguhnya hari kebangkitan itu la hakun, benar-benar akan terjadi. Ayat yang ketiga surat Saba ayat yang ketiga. Surat Saba ayat yang ketiga. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, la ta'tina sa'atu, hari kiamat tidak akan terjadi. Kul, katakan Muhammad, bala, tentu terjadi. Wa rabbi, demi Tuhanku, la ta'tiyanakum, benar-benar hari kiamat akan dialami oleh kalian, akan mendatangi kalian. Alimul ghaibi, Allah Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Kenapa sampai Allah bersumpah sesuatu yang diawali dengan kata-kata sumpah? Ini menunjukkan di situ ada penegasan, ya, tidak main-main sampai bersumpah, ya. Berarti tidak main-main. Berarti hari kiamat itu yakin benar-benar akan terjadi. Fahadihi salah satu mawadi'a amarallahu fiha nabiyahu an yuqsima 'alal ba'si wal qiyamati was. Allah yang menyuruh nabinya untuk bersumpah 3 kali. Fahada aslun min usulil iman. Berarti ini termasuk pokok-pokok keimanan. Barang siapa yang mendustainya, tidak percaya adanya kebangkitan, bil jazai, adanya balasan, awil hisab, atau hisab pada hari kiamat, au bil jannati au bin nari, atau tidak percaya adanya surga dan neraka, bahwa kafirun, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun bima, karena dia sudah menuduh Allah berdusta. Padahal Allah sudah mengumumkan lewat kitabnya, dia tak percaya. Berarti sama saja menuduh Allah itu dusta. Wa man kadzdzaba Allah, barang siapa yang menuduh Allah berdusta, kafar, berarti dia telah kafir. Fa'idatu turjumani fihi lughat. Kata turjuman itu bisa dibaca dengan 3 cara. Cara yang pertama tarjamanu, cara yang kedua turjumanu, cara yang ketiga turjamanu. Nah, ini bahasa Arab, ya, seperti itu. Ada yang dibaca dengan tiga cara. Berikutnya al-imanu bil haudi, beriman adanya telaga. Wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillah, beriman bahwasanya Rasulullah haud, memiliki telaga, yaumul kiamati, pada hari kiamat. Taridu alaihi ummatuhu, umatnya akan mendatangi telaga. Arduhu mislu tulihi, lebar dan panjangnya sama. Masiratu syahrin, ditempuh perjalanan sebulan. Ya. Aniyatuhu, gelasnya untuk mengambil air di dalam telaga tersebut, ka'ada di nujumi samai, jumlahnya sebanyak bintang di langit.
alama sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin, berdasarkan hadis mutawatir. Qala Asy-Syarih berkata pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, min usuli sunnatil al-imanu bil khawd, ya, di antara pokok keimanan percaya adanya telaga. Wa anna li Rasulillah khawdun yaumil qiyamah taridu alaihi ummatu abduhu mislutulihi abduhu masiratu syahrin wa tuluhu masiratu syahrin aniyatuhu ka'adadin nujum hisab. Yusabu, telaga tersebut sumber airnya dialirkan fi mizabani, dari dua saluran, min nahril kausari minal jannati, yang bersumber dari sungai Al-Kausar yang ada di surga. Ya, jadi dua saluran dari sungai Al-Kausar yang ada di surga dialirkan ke telaga milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal khawdu, posisi telaga Nabi, fil ardi, di bumi, ya, fi mauqifil kiamati, di dataran rendah pada hari kiamat, ya, ketika seluruh manusia itu berada di tempat yang datar. Ketika itu matahari di atas kepala mereka, kepanasan dan kehausan. Wal jannatu fawqa, sedangkan surga itu berada di atas. Ala ma sahhat bihi al akhbaru min ghairi wajhin, berdasarkan riwayat yang mutawatir. Min ghairi wajhin maksudnya hadisnya tidak hanya satu, hadisnya banyak. Fal imanu bil khawdi min aqidati ahli sunnati wal jamaati, ya, beriman adanya telaga termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa min usuli sunnah, termasuk pokok sunnah. Dan siapa yang tidak percaya adanya telaga Nabi, berarti dia bukan ahlu sunnah, dia adalah ahli bid'ah. Hadal hawlu kama dzakara al-mu'allifu rahimahullah ja'atin nususu biwasbihi. Telaga Nabi yang disebutkan oleh penulis berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Beliau merinci sifat-sifat telaga Nabi Muhammad. Awalan, yang pertama, yakunu fi mauqifi yaumal qiyamati, ya, berada di dataran yang, ya, di tanah lapang, mauqif, pada hari kiamat. Sanian, sifat yang kedua, annahu taridu alaihi ummatahu lisyurbi, umatnya datang tujuannya untuk minum karena kehausan, ya. Salisan, yang ketiga, arduhu mislu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya, ya, kalau sama berarti segi 4 gitu, ya. Musafatu syahrin, jaraknya ditempuh 1 bulan perjalanan. Demikian juga panjangnya, musyafatu syahrin, ya. Rabi'an, sifat yang keempat, aniyatuhu, gelasnya atau ciduknya, yakni al-kizanu al-awani, tempat untuk mengambil air, allati yashrabu fiha, yang digunakan untuk minum, ada dan nujumi samai, sebanyak bintang di langit. Jadi tidak rebutan, ya, tinggal ngambil milih yang mana, ya. Ala masahat bihi al akhbaru min ghairi wajhin, berdasarkan hadis mutawatir. Khamisan, sifat yang kelima, annahu, sesungguhnya telaga Nabi, asyaddu bayadun, lebih putih, minal labani, dari putih susu. Sadisan, sifat yang keenam, annahu, telaga Nabi, ahla minal asli, lebih manis dari madu. Sabi'an, sifat yang ketujuh,
annahu abradu minas salji, lebih dingin dari salju. Saminan, sifat yang kedelapan, annahu atyabu rihan, lebih wangi minal miski, dari minyak kasturi. Tasi'an, sifat yang kesembilan, anna man syariba minhu, orang yang berhasil meminum telaga, meminum air yang ada di telaga Nabi, fa innahu, sesungguhnya dia, la yadma'u, tidak akan haus selama-lamanya, hatta yadkhulal jannata, sampai dia masuk surga. Nas'alullah al-karima min fadli, ya kita memohon kepada Allah yang Maha Karim, semoga kita mendapatkan keutamaan ini. Ya. Wa Asy-Syekhoni Al-Bukhari wa Muslimun, Al-Imam Al-Bukhari dan meriwayatkan dari hadis sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, khawdi, telaga aku, masiratus syahrin, ditempuh 1 bulan perjalanan, panjang dan lebarnya. Ma'uhu abyadu minal laban, lebih putih airnya dari susu. Warihuhu, dan wanginya, atyabu minal miski, lebih wangi dari minyak kasturi. Wakizanuhu kanujumi samai, gelas untuk mengambil airnya jumlahnya sebanyak bintang di langit. Man syariba minha fala yatma'u abadan, barang siapa yang berhasil minumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6579 dan Imam Muslim nomor 2292. Wa qad jaa wasful khawli fi ahaditsa katsiratin wa jaa fi ba'dil ahaditsi bayanu musafati wa annatu lahu ma baina Sana'a ila Madinati. Ada sebagian hadis yang menyebutkan, hadis yang banyak, jarak lebarnya atau panjangnya itu perjalanan dari kota Sana'a yang ada di Yaman sampai ke Madinah. Kalau dilihat di Google itu sekitar 1425 km. Itu panjangnya telaga Nabi, panjang dan lebarnya 1425 km. Kalbar nggak cukup ya, Kalbar lebih kecil ya, luasnya. Wafibat diha, sebagian lagi ada yang menyebutkan mabaina Ailata ila Makkah, dari kota Ailah ke kota Mekah ya. Dan seterusnya ada yang menyebutkan dari kota Jarba ke kota Adruh. Ini saya kurang paham kotanya di mana ya. Kemudian pembahasan sebagian ulama, ada yang menyebutkan panjangnya dengan lebarnya ada yang sedikit berbeda ya. Perjalanan yang jauh itu karena ada bahaya di perjalanan. Perjalanan yang singkat, yang pendek itu karena di perjalanan tidak ada bahaya. Itu yang menyebabkan perbedaan antara Sana'a Madinah, antara Ailah dan Mekah, antara kota Jarba dan Adruh. Mu'taqidu ahlul bid'ah fil khawli, keyakinan ahlul bid'ah terhadap telaga Nabi. Ya, mungkin ini cukup panjang. Bagaimana kalau kita buka untuk tanya jawab, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ankarat al-khawarij wal mu'tazilatu al-khawr. Ternyata ada di kalangan umat Islam kelompok ahli bid'ah, khawarij dan mu'tazilah menolak ya, atau tidak meyakini adanya telaga Nabi. Ma'an al-ahadits fihi mutawatiratun, padahal hadisnya banyak dan mutawatir. Mutawatir itu maknanya apa? Minimal 10 perawi. Ya, satu sanad minimal 10 perawi. 10 perawi ini semuanya terpercaya.
Terpercaya itu apa? Ketakwaannya, kejujurannya, ya, tidak pernah mencuri, tidak pernah menjual tanah bodoh, tidak pernah mengambil sertifikat tanah orang, tidak pernah menggoda perempuan, ya, tidak pernah tertangkap basah mabuk, ya. Pokoknya siko, ketakwaannya siko, ya, amanah dan seterusnya. Itu hadis mutawatir, ya, minimal 10 perawi, ya. Wahada min jahlihim wa dhalalihim, ya, kelompok Khawarij, Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang menyimpang. Walihada qala al-ulama'u, oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah mengatakan minhum at-Tahawi fi aqidatihi, disebutkan dalam kitab Aqidah at-Tahawiyah, hariyun, sangat pantas, bima, bagi orang ankaral khawd, yang tidak percaya adanya telaga Nabi, an yukhrama, dihalangi minhu, dihalangi masuk ke dalam telaga yaumul kiamat, pada hari kiamat, jazaan wa uqubatan, sebagai hukuman, ya, orang yang tidak percaya Nabi Muhammad punya telaga, maka dia dihukum tidak akan bisa masuk, ya. Karena apa? Karena tidak yakin, tidak percaya, ya, dia berarti bukan ahlu sunnah. Akhlaqu biman ankarahu anna yarida alaihi, lebih layak baginya karena dia tidak percaya, tidak bisa masuk ke telaga Nabi. Idzan faqad ankara tawaifu min ahli bid'i wal khawd kal khawarij wal mu'tazilah wa ankaru al mizana wa ankaru asy-syafa'ata. Ya, kelompok ahli bid'ah, khawarij, mu'tazilah bukan hanya menolak adanya telaga, mereka juga menolak adanya timbangan dan adanya syafaat. Kata mereka, khurujul usati min nari bisafaati, ya, wa qalu innahu yajibu takhliduhum finnar, ya. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka, wala yukhrajuna minha, dan tidak akan keluar dari neraka. Ya, tentu ini tidak benar, ya. Nah, sudah ada hadisnya, laki-laki yang banyak dosanya keluar dari neraka sebagai orang yang terakhir, ya, dan orang yang terakhir masuk surga. Wa hadza min jahlihim wa dhalalihim ma'a anna nususa fil khawdi mutawatirah. Ya, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang bodoh, padahal hadisnya itu banyak, ya, yang menceritakan tentang telaga Nabi. Ya, demikian juga tentang timbangan, tentang syafaat, ya. Wa ma hada ankara haula'i jahil wa dhalalihim, meskipun demikian mereka tetap menolaknya. Fahadal khawdu alladhi li nabiyina Muhammadin ta'id alaihi ummatu yawmal qiyamah, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menceritakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, ana faratukum alal khawdi man warda syariba wa man syariba lam yadma abada. Aku menunggu kalian umat Islam di hadapan telagaku. Barang siapa yang datang lalu meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya, ya. Dalam hadis yang lain, faratuhum yataqaddamuhum fayaqadiru maji'ahum wa yastaqbiluhum. Aku menunggu umat Islam, ya, menunggu kedatangan mereka dan akan menyambutnya. Ini Rasulullah nanti menunggu di telaganya. Disebutkan dalam hadis, dalam banyak hadis yang sahih, ada sekelompok umat Islam yang dulu ketika di dunia qad ghayyaru wa badalu, merubah-rubah agama Islam, fayudaduna, sehingga mereka diusir dari telaga, enggak jadi minum. Kama tudadu al-ibilu al-itasu, seperti unta yang kehausan mau minum dihalangi malaikat.
Ya. Qala alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, la yaridanna alayya aqwamun, ada suatu kaum dari umat Islam yang terhalang masuk ke telagaku. Wa ya'rifuni, mereka mengenal aku, summa yuhalu baini wa bainahum, akan tetapi terhalang antara diriku dan mereka, enggak jadi masuk ke telaga. Ya. Dalam riwayat yang lain, hatta idza ahwaitu li unawilahu ukhtulijuduni fa aqulu ay rabbi ashabi ashabi. Aku berusaha untuk menyambut mereka umat Islam, sebagian mereka ukhtulijuduni, sebagiannya ada yang terusir. Ya. Lalu aku mengucapkan wahai Tuhanku, itu adalah umatku. Ya, kelihatan dari bekas bulunya. Ya, Rasulullah mengatakan itu umatku. Kemudian fayuqalu, malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tadri, tidak tahu, ma ahdatsu ba'daka. Mereka yang terusir adalah orang yang berbuat bid'ah setelah sepeninggalmu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari nomor 3349, Imam Muslim 2860. Ya. Sehingga wajar para ulama pada yang membuat kitab tentang perkara-perkara baru di dalam agama. Di antaranya Imam Asy-Syatibi, beliau menyebutkan pengertian bid'ah, tariqatun fiddin muhtara'atun tudhi asy'ariyata yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bitariqati syar'iyyati. Ya, metode di dalam agama yang dibuat-buat untuk menyaingi syariat, yang dimaksudkan agar diikuti oleh manusia, sebagaimana manusia dianjurkan untuk mengikuti syariat. Ya, ini pembahasannya cukup panjang. Ya, Imam Asy-Syatibi beliau hidup di abad antara 7 dan 8, lahir 730, meninggal 790 Hijriah. Ya. Barangkali waktunya sudah cukup ya. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi